Pak, mohon maaf, minta waktunya sebentar. Kami dapat tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Ya, tidak apa-apa, kami bersedia. Oke. Di sini dari kelompok 2 mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Alfianto, absen 2023 kelas 9B. Saya Ibrahim yang Budiar, absen 13 kelas 9B. Saya Mari Zuhayu Eka Aprilia, absen 20 dari kelas 9B. Dan saya Azalia Esmirawati, nomor absen 7 dari 9B. Baik, kita mulai sesi wawancara untuk kali ini. Nomor 1, apa saja tata tertib di SMP Negeri 1 Galur? Ya, baik, terima kasih anak yang terkasih. Terkait dengan tata tertib yang ada, itu sudah dituangkan dalam tata tertib sekolah. Di sana sudah dituangkan dari berbagai bab yang isinya bermacam-macam, sudah dituangkan di sana. Juga ada konsekuensinya dan sebagainya. Nah, lebih jauh nanti kalian bisa memahami, membaca lebih lanjut tentang tata tertib itu. Lalu, apa saja upaya yang bisa dilakukan agar siswa dapat menaati tata tertib tersebut? Ya, terkait dengan itu, kita sebagai pendidik ya, sebagai bapak ibu, tidak jemu-jemunya selalu mengingatkan, selalu memberikan motivasi, selalu menginformasikan tata tertib yang ada. Harapannya nanti setelah siswa itu bisa memahami, bisa mengerti, nanti akan sedikit ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bahkan mungkin tidak ada pelanggaran. Baik, apa konsekuensi bagi siswa yang melanggar tata tertib tersebut? Ya, seandainya ada siswa yang melanggar, itu ada konsekuensinya. Mungkin yang pertama dengan diperingatkan secara lisan, dipanggil, diperingatkan secara lisan. Kemudian kalau masih ada pelanggar lagi, ya, kemudian dengan surat, diberikan surat pernyataan. Kemudian yang kok masih ada lagi, nah nanti yang dipanggil, jadi orang tua diberi surat panggilan. Kemudian kita bertemu antara siswa, orang tua dan pihak sekolah. Baik, apakah ada banyak siswa yang melanggar tata tertib tersebut? Selama ini ya tidak banyak siswa yang melanggar, hanya ada beberapa 1-2 siswa yang melanggar. Itu pun hanya terbatas pada hal-hal yang ringan, atau mungkin ada juga yang lebih berat. Nah itu nanti juga kita tindak lanjuti lebih jauh. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasinya ya tadi, yang pertama kita panggil secara personal atau per individu, kemudian kita kasih penjelasan ataupun kita kasih apa penyebabnya, kemudian diberi peringatan, kemudian kalau masih melanggar lagi ya dipanggil orang dengan surat, masih melanggar dengan panggil dengan orang tua. Baik. Apakah dengan adanya pelajaran bimbingan konseling dapat mempengaruhi siswa-siswi SMP Negeri 1 Galur untuk menjaga lebih baik? Ya, ini sangat berpengaruh sekali untuk bimbingan dan konseling, ya, karena untuk kedekatan dengan siswa itu sangat penting sekali. Sehingga harapannya dengan bimbingan konseling ini siswa semakin memahami, semakin menyadari, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Sehingga kalau suatu saat ada pelanggaran itu akan teringat, ataupun apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataupun guru bimbingan konseling untuk mengatasi hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak bagi sekolah jika ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Dampak yang terjadi kalau misalnya ada pelanggaran, yang jelas juga akan membawa nama alma mater. Ya, kalau jelek berarti sekolah juga kena, kalau baik juga semuanya juga kena. Nah, untuk itu harapannya dampak itu akan semakin kita kurangi, dampak-dampak negatif itu, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tapi yang kita harus saling menjaga, saling kerjasama, dan tidak jemu-jemunya dari Bapak Ibu guru itu selalu mengingatkan ataupun menginformasikan. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika dibandingkan pada sebelum COVID juga dan setelah COVID,
Apakah ada perbedaan signifikan pada karakter siswa? Ya, terima kasih. Kalau sebelum COVID ya, kita kan pembelajarannya secara BDR. Iya. Jadi kita tidak pernah ketemu, kita hanya memberikan tugas, memberikan materi dan sebagainya. Sehingga anak pun sudah merasa nyaman di rumah. Kadang-kadang jadi anak yang malah kurang baik atau malas. Tapi setelah, kalau dibandingkan dengan tatap muka itu jelas berbeda. Kalau kita dengan tatap muka kan setiap saat bisa ketemu, bisa mengetahui per individu, juga bisa mengetahui karakter-karakter siswa. Nah, ini yang perbedaannya yang sangat menyolok. Kalau yang BDR itu hanya kita tidak pernah ketemu, tidak pernah tatap muka, hanya pemberian tugas. Tapi kalau secara tatap muka kita bisa mengetahui karakter siswa. Baik. Pertanyaan selanjutnya, seberapa efektif peraturan yang diterapkan dalam menjaga ketertiban sekolah? Kalau seberapa efektif ya kita harapan bisa 100% ya. Namun tidak hanya itu, yaitu tadi kita harus selalu mengingatkan. Selalu ada permasalahan kita segera tangani, kita segera tindak lanjuti sampai selesai. Misalnya ada pelanggaran apa, ada informasi apa ya, informasi itu kita terima, kemudian hari-hari berikutnya kita tindak lanjuti dan kita cari solusinya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki usulan untuk meningkatkan ketertiban di sekolah ini? Kalau terkait dengan itu, harapan Bapak ya nanti setiap siswa itu merasa atau menyadari kita punya kesadaran. Ya, harapannya anak-anak itu punya kesadaran secara pribadi. Jadi tidak usah diopiak-opiak, itu sudah merasa kesadaran. Dan harapannya juga kalian atau sebagai siswa itu bisa memiliki rasa antar beni. Ya, karena dengan memiliki rasa itu kita bisa saling menjaga, bisa merawat, dan tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, harapannya seperti itu. Usulan saya, harapannya nanti siswa itu tidak akan melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Demikian jawaban dari kami, dari Pak Selamat. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Berhubung sesi wawancara ini sudah selesai, kami dari kelompok 2 izin pamit. Ya, terima kasih ya atas kunjungannya, dan semoga ini kami jadi kalian juga ilmu dan selalu sukses untuk kalian ini. Ya, terima kasih atas kehadiran dan kunjungannya di ruangan ini. Terima kasih juga Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. jadi